Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Aris Nugraha, penata layanan operasional pada bagian keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Walet, Kabupaten Cirebon. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan laporan orientasi P3K tahun 2026 dengan judul Optimalisasi Kodifikasi Aset Barang Milik Daerah atau disingkat BMD di RSUD Walet Kabupaten Cirebon. Kita masuk ke dalam latar belakang mengapa saya mengambil judul tadi terkait dengan makalah ini, yaitu yang pertama, P3K merupakan bagian dari ASN sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Yang kedua, ASN memiliki fungsi sebagai yang pertama pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. P3K wajib mengikuti orientasi untuk mengenal nilai dan etika instansi pemerintah. Nah, ini yang paling pokok adalah yang terakhir dari latar belakang pemilihan judul, yaitu ditemukannya beberapa permasalahan pengelolaan aset barang milik daerah di RSUD Walet. Nah, selanjutnya kami mengidentifikasi beberapa masalah yang ada di RSUD Walet yang berkaitan dengan aset atau barang milik daerah di Rumah Sakit Walet. Yang pertama itu deskripsi aset pada kartu inventaris barang atau KIB masih kurang rinci. Yang kedua, nomor registrasi beberapa aset masih belum tertata secara optimal. Jadi masih banyak nomor registrasinya itu yang tidak sesuai penomorannya. Nah, yang ketiga yaitu label aset yang masih menggunakan tulisan manual, sehingga isinya itu tidak sama semua. Jadi berbeda. Makanya masih penulisannya pun belum digitalisasi. Nah, yang berikutnya informasi aset lebih sulit dibaca dan ditelusuri. Jadi banyak terkait dengan di dalam informasi aset atau di labelnya itu kita masih sulit membaca terkait dengan spek dan yang lain-lainnya. Sehingga barang itu khususnya yang barang-barang aset yang mobile itu memang sulit kita untuk menelusuri karena memang misalkan berangkar yang ada di IGD itu terkadang ketika sudah membawa pasien tertinggal di ruangan mana, nah itu sulit kita telusuri. Yang berikutnya yaitu berpotensi memperlambat rekonsiliasi dan inventarisasi. Nah, dengan kondisi yang ada ini kita memang agak sulit ketika harus rekonsiliasi dengan Dinas Kesehatan. Nah, di slide berikutnya, kenapa saya menginikan judul ini ya sebagai gagasan aktualisasi. Yang pertama, data cleansing KIB atau kartu inventarisasi barang. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, saya mengusulkan program optimalisasi kodifikasi aset barang milik daerah. Program ini dilakukan dengan membersihkan data inventaris, melakukan rekonsiliasi, menyesuaikan kode barang berdasarkan regulasi terbaru, serta menerapkan teknologi QR Code sebagai identitas digital aset, sehingga lebih jelas lagi. Nah, di slide berikutnya, tujuan kegiatan. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan memenuhi kewajiban orientasi P3K,
tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas tata kelola aset daerah melalui sistem yang lebih modern dan mudah digunakan. Oke, slide berikutnya terkait dengan implementasi nilai berakhlak. Seluruh tahapan kegiatan dirancang untuk mengimplementasikan nilai dasar ASN berakhlak. Nilai-nilai tersebut menjadi pedoman dalam bekerja sehingga setiap kegiatan yang dilakukan memberikan manfaat bagi organisasi dan masyarakat. Nah, ini ada beberapa ya terkait dengan implementasi nilai berakhlak. Yang pertama yaitu berorientasi pelayanan. Nah, kenapa? Nah, ini menyediakan data aset yang andal untuk internal dinas. Yang kedua, akuntabel. Kenapa? Mengapa? Menyampaikan rancangan secara jujur, akuntabel. Berikutnya, kompeten. Mengerjakan penataan data dengan kualitas terbaik. Nah, berikutnya, harmonis. Nah, kaitannya menghargai rekan kerja saat masuk ruangan untuk menempel label. Loyal, kaitannya menjaga aset rahasia negara dengan pengkodean yang benar. Nah, berikutnya adaptif. Adaptif, ya kaitannya yaitu berinovasi memanfaatkan teknologi QR Code untuk efisiensi kerja, jadi lebih cepat. Nah, satunya yang terakhir adalah kolaboratif, artinya bersinergi dengan atasan demi kelancaran program ini. Nah, ini implementasi nilai-nilai berakhlak yang berkaitan yang ada di Kabupaten Cirebon. Kita masuk ke slide berikutnya. Slide berikutnya, nah kita masuk ke dalam tahapan aktualisasi. Apa saja yang akan kita lakukan terkait dengan pengerjaan dalam makalah ini? Yang pertama yaitu konsultasi dengan mentor. Nah, kami sudah melakukan konsultasi dengan mentor bagaimana mengidentifikasi masalah dan yang lain-lain. Nah, berikutnya sehingga muncul judul yang sekarang. Nah, berikutnya sudah masuk ke dalam tahapan teknis yaitu kita meng-cleansing data rekon KIB. Nah, kita mulai merapihkan atau membersihkan data-data yang tidak terlalu yang kurang lengkap kita lengkapi sehingga data di dalam KIB ini lebih jelas, lebih lengkap sehingga mudah dipahami. Ya. Nah, tahapan berikutnya kita membuat QR code ya. Kita membuat QR kode sehingga nanti kita hanya tinggal menyeken saja dan memunculkan spesifikasi aset yang ada di rumah sakit Walet. Ya, lebih jelas merek dan yang lainnya, tahun pengadaan dan yang lainnya itu lengkap. Ya, dan setelah itu kita mencetak dan menempel label di aset tersebut atau di barang tersebut. Sehingga ketika barang ini atau aset ini mobile, dia kemana-mana, ya kita mudah untuk menelusurinya. Misalnya harusnya si barang ini bertempat misalkan di IGD, ya ternyata ditemukan ada di ruang perawatan. Nah, kita scan saja kode yang tertempel di barang itu, maka kita tahu bahwa barang ini adalah barang di IGD. Nah, yang terakhir adalah sosialisasi pada pengguna barang. Nah, kita sosialisasikan sehingga tidak hanya kita sebagai pengelola keuangan terkait dengan aset, tapi semua yang ada di rumah sakit itu bisa memahami terkait dengan QR code ini atau kepemilikan aset ini jadi dimiliki oleh semuanya, tidak hanya ditanggung jawabi oleh kita saja.
Itu terkait dengan tahapan aktualisasi. Nah, slide berikutnya, nah apa output program dari program ini? Yang pertama yaitu database aset lebih rapi. Nah, tadi dengan adanya cleansing kartu inventaris barang, maka data ini lebih lengkap database-nya. Sehingga di KIB itu lebih jelas, ya, lebih rapih. Nah, yang kedua, data lebih akurat. Tadi data apa yang kita inginkan itu lengkap informasinya. Sehingga data yang ada di kita itu informatif, ya. Mudah dipahami, siapapun nanti yang memegang aset itu dia tahu, tinggal menyekan saja. Ya, data itu lebih akurat. Yang berikutnya, outputnya QR code pada aset sudah terpasang. Ya, jadi lebih mudah digitalisasinya. Nah, berikutnya, identifikasi barang lebih mudah. Tadi sudah dijelaskan juga sebelumnya. Nah, yang berikutnya mendukung audit dan inventarisasi. Nah, ini yang sangat penting. Kita beberapa kali itu ada temuan dari beberapa audit yang berkenaan dengan aset itu yang memang secara penelusuran atau penempatan yang memang membingungkan. Nah, sehingga dengan adanya program ini ke depan ketika audit lebih mudah. Auditor nanti lebih mudah untuk mengecek aset. Tinggal bagaimana dia menyekan saja terkait informasi asetnya lebih jelas. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini dampak perubahan. Ya. Perubahan yang diharapkan dari program ini adalah meningkatnya kualitas data aset dan kemudahan dalam proses pengelolaan barang milik daerah. Dengan QR Code ini, informasi aset dapat diakses secara cepat dan akurat. Itu yang kami harapkan dari dampak perubahan ini. Bisa dilihat di slide sebelum dan sesudahnya. Ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Kesimpulan. Ya. Kesimpulannya, program optimalisasi kodifikasi aset barang milik daerah merupakan inovasi sederhana, namun memiliki dampak yang signifikan dalam mendukung tata kelola aset yang lebih akuntabel, efektif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Ya, mungkin itu paparan dari program rencana aksi perubahan dari kami. Ya, melalui kegiatan orientasi ini, saya memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai nilai dan etika ASN, serta pentingnya mengimplementasikan nilai-nilai berakhlak dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Gagasan optimalisasi kodifikasi aset barang milik daerah melalui penerapan QR Code diharapkan dapat menjadi salah satu kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas tata kelola aset di Rumah Sakit Umum Daerah Walet, Kabupaten Cirebon. Saya menyadari bahwa program ini masih memerlukan penyempurnaan dan dukungan dari berbagai pihak agar dapat berkembang menjadi sistem yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan di masa mendatang. Terima kasih kepada mentor, pimpinan, rekan kerja, serta seluruh pihak yang telah memberikan arahan, dukungan, dan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan orientasi ini. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan aset daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.